Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfiantia Sari Putri dengan NIM 230305501066 dari kelas D. Sini saya akan memberikan sebuah pemaparan dari analisis kasus saya mengenai sistem kesehatan nasional. Yang pertama kita bahas latar belakangnya dulu ya. Jadi latar belakangnya itu terkait dengan ancaman pandemi yang tidak dapat diprediksi kemunculannya, di mana mayoritas pandemi ini terjadi karena adanya transmisi dari hewan ke manusia. Tujuan dari analisis kasus ini yaitu untuk mengidentifikasi setiap wilayah, lembaga, atau negara yang mampu mendeteksi, merespons mengenai masalah-masalah kesehatan yang dapat terjadi dari segi bidang manapun dalam sistem kesehatan nasional. Adapun informasi atau data yang dijadikan sebagai acuan yaitu dari International Health Regulation tahun 2005 yang mengamanatkan bahwa setiap negara harus mampu memiliki kapasitas yang memadai dan berkelanjutan untuk melakukan prevention atau mencegah, deteksi atau detection, dan respon atau response. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab, dampak, dan tantangan, di mana faktor penyebabnya itu ada 4. Yang pertama adalah muncul dan menyebarnya penyakit infeksi baru, mayoritas penduduk yang mulai cukup tinggi sehingga penyebaran penyakit ini akan mudah. Ada ancaman biosecurity dan ketergantungan bahan kimia yang meningkat seiring dengan globalisasi produksi pangan. Selanjutnya adalah dampak, di mana dari situasi darurat kesehatan dan sistem kesehatan yang memburuk tentunya akan berdampak pada banyaknya korban yang berguguran. Selain itu, situasi nasional terkait dengan politik, sosial, dan keamanan pun akan turut berdampak. Nah, tantangannya itu juga ada 2. Yang pertama adalah kegawat daruratan ini merupakan situasi yang tidak dapat diprediksi. Di sisi lain, masalah ini harus ditangani secara cepat. Sedangkan di sisi lainnya lagi, harus tetap melewati pelayanan rutin seperti pada umumnya. Nah, untuk tantangan yang kedua yaitu jejaring laboratorium yang berkembang pesat di sektor kesehatan, lintas sektor, dan swasta. Namun, perkembangan dari jejaring ini itu masih berbasis sektoral. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukanlah sebuah rekomendasi atau solusi, di mana rekomendasi atau solusinya ini ada 2. Yang pertama, setiap negara harus menerapkan sebuah peraturan mengenai harus ada pemeriksaan medis di setiap pintu masuk. Kemudian yang kedua, jika ada seseorang atau penduduk di suatu negara tersebut menunjukkan tanda-tanda suspeksi atau individu yang terinfeksi oleh virus, maka harus secepatnya dilakukan karantina dan menjadi objek observasi. Baik, itu saja analisis kasus dari saya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan baik. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are felt it. The world was in the grip of a pandemic. People were flying. Destinations were closing. And the future looked uncertain. Gimana? Sudah lihat videoan tadi? Nampaknya pandemi sangat mengerikan, bukan? Untuk mencegah terjadinya pandemi di masa depan, mari bersama-sama memperkuat sistem kesehatan nasional dengan hidup sehat, deteksi dini, dan respon cepat agar bangsa kita terlindungi dari pandemi.